Jesus, at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center. Entah mengapa hidupku harus seperti ini. Sulit dipercaya, kehidupan yang sebelumnya indah bagiku kini telah berubah menjadi dunia yang kosong sejak ibuku pergi untuk selamanya. Aku bahkan merasa tidak mampu untuk berada di tengah-tengah orang yang banyak karena aku merasa ada yang hilang dari hidupku. Dan bagiku, menyendiri adalah jalan yang harus kupilih agar dapat kurenungkan semua kesedihan dan kekecewaan dalam diriku. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Setiap kali aku bertemu dengan orang lain, apakah itu kenalan, teman, bahkan ayahku sendiri, selalu saja ada perbedaan pola pikir yang terkadang membuat aku jadi marah dan tersinggung. Tidak ada satupun yang baik yang dapat kulihat dalam diri mereka. Selalu saja ada yang salah. Tak jarang aku berdebat dengan mereka, dan bahkan seringkali aku tak menghiraukan setiap kata demi kata yang mereka ucapkan. Dan orang yang di depanku ini, dialah satu-satunya teman yang dekat denganku di sekolah. Tetapi di dalam hatiku, dia juga salah satu orang yang membuat aku kepahitan dengan apa yang telah dia lakukan. Caranya menusukku dari belakang, dia merebut prestasiku di sekolah yang selama ini aku perjuangkan. Aku bisa apa? Menyadari apa yang sudah ia perbuat, hatiku menjadi panas, sangat panas. Ingin ku tampar wajahnya yang licik itu agar dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku benar-benar marah saat ini. Kepercayaan diriku membuat aku merasa hebat dari orang lain, sehingga dendam yang kupendam pasti dapat kubalaskan, karena api kebencian membara dalam hatiku. Kini aku bersandar pada zodiak yang telah menjadi pedoman dalam hidupku. Aku mulai meragukan kehadiran Tuhan karena aku tahu bahwa hidup ini harus diperjuangkan dengan kekuatanku sendiri, dan pastinya akan kuikuti setiap saran dari zodiakku sendiri. Bagiku tidak ada teman yang asik dan sekeren seperti mereka. Inilah tempatku untuk berteduh, melepaskan dan melampiaskan setiap permasalahanku. Orang-orang ini, merekalah yang membawaku pada hal-hal baru
yang belum pernah kurasakan. Dan bagiku, mereka adalah keluarga baruku. Sebatang rokok dan lem yang katanya tidak baik untuk anak seusiaku, nyatanya dapat memberikan ketenangan dalam pikiranku. Aku selalu menghabiskan waktuku di tempat ini ketika aku merasa bosan untuk belajar demi menikmati setiap asap yang memenuhi kedua paru-paruku ini. Tetapi bodohnya aku, orang-orang yang menemaniku saat masalah datang, tidak semua hal dapat mereka mengerti. Mereka tidak tahu betapa berat beban dalam hidupku. Mereka tidak akan pernah mau tahu yang mereka pedulikan hanyalah sebungkus rokok dan lem yang kubelikan. Mereka hanya peduli pada uang yang diberikan oleh orang tuaku. Mereka tidak dapat menerimaku di saat aku tidak memiliki apa-apa. Dan kini, tidak ada lagi suara bising yang biasanya kudengar di tempat kami berkumpul. Hanya suara gitar dan sebatang rokok yang dapat mengerti suasana hatiku. Tetapi rasanya semua ini tidak cukup untuk mengurangi bebanku. Apa harus kunikmati lem yang ada di depanku ini? Tapi bagaimana dengan masa depanku? Akankah ini dapat menyelesaikan masalahku? Aku sudah muak dengan hidupku ini. Ingin rasanya kutenggelamkan saja hidupku ini ke lautan yang dalam, agar aku tidak mengganggu kenyamanan orang lain lagi. Ya, anggap saja aku tidak pernah ada di dunia ini. Aku telah gagal menjadi manusia yang sempurna. Setan seakan berbisik di telingaku. Dia mulai merayuku agar aku segera mengakhiri hidupku. Apakah sebilah pisau ini adalah jalan keluar bagiku? Aku benci hidupku ini. Hatiku ingin lepas dari dosa. Aku ingin bebas. Nuraniku menjerit. Segala upaya telah kucoba. Tetapi apa daya, mungkin sudah takdirku seperti ini. Haruskah aku potong saja nadiku ini, agar dapat kurasakan setiap aliran darah yang mengalir di tubuhku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sesosok pribadi tiba-tiba berdiri di depanku, dan dia berkata kepadaku, "Kamu adalah anakku, aku sangat mengasihimu. Kamu sangat berharga bagiku. Jadilah berkat bagi orang lain, karena aku telah mengampuni semua dosamu." Saat itu juga mataku terbuka. Aku merasa seperti menanggalkan hidupku yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Kini aku merasa menjadi pribadi yang luar biasa, karena Kristus telah menyatakan kasih-Nya bagiku. Kematiannya membuat aku hidup, dan kebangkitannya membebaskan aku dan memberiku harapan yang baru seperti janji firman-Nya. Dan firman-Nya akan kupegang selalu, yang kini menjadi pedoman yang baru bagi hidupku sampai selamanya. Dan aku mau menceritakan tentang Yesus kepada setiap orang yang kujumpai, agar mereka semua dapat menikmati kasih dan kebaikan-Nya. Tanda mujizat sertai